Pengertian kewajiban. Menurut FASB, kewajiban atau liabilitas adalah kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Kewajiban lancar atau current liabilities adalah kewajiban yang likuidasinya diperkirakan secara layak, memerlukan penggunaan sumber daya yang ada, yang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar, atau penciptaan kewajiban lancar lain. Kewajiban lancar juga dapat didefinisikan sebagai hutang yang masa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun, yang dapat dilunasi dengan aktiva lancar maupun pembuatan kewajiban lancar lain. Jenis-jenis liabilitas lancar, di antaranya ada hutang usaha, wesel bayar, dan pendapatan diterima di muka. Penyajian dan analisis liabilitas lancar. Penyajian laporan liabilitas lancar bisa dilihat pada gambar berikut ini. Analisis liabilitas lancar. Analisis kewajiban lancar menggunakan rasio-rasio tertentu, yaitu yang pertama, rasio lancar adalah rasio total aktiva lancar terhadap total kewajiban lancar. Rumusnya yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua, rasio cepat memungkinkan kita untuk membandingkan likuiditas perusahaan yang berbeda dalam berbagai periode berbeda. Pengklasifikasian liabilitas lancar dan tidak lancar memungkinkan pembaca laporan keuangan untuk menganalisis likuiditas perusahaan. Selisih lebih aset lancar atas liabilitas lancar adalah modal kerja atau working capital. Selanjutnya ada metode penyajian dan liabilitas tidak lancar. Liabilitas tidak lancar atau non-current liabilities adalah liabilitas yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun atau lebih dari siklus operasi normal perusahaan dan dilunasi menggunakan aset yang ada. Nama lain liabilitas tidak lancar adalah liabilitas jangka panjang atau long-term liabilities. Item-item dalam liabilitas tidak lancar berguna untuk mengetahui solvabilitas perusahaan, yakni kemampuan untuk membayar kewajiban jangka panjang. Biasanya, item yang paling besar dan paling signifikan pada bagian ini adalah utang jangka panjang. Berikut adalah contoh liabilitas tidak lancar. Yang pertama ada utang obligasi atau bonds payable, memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Perusahaan biasanya menerbitkan obligasi untuk membiayai proyek modal. Yang kedua ada wesel bayar jangka panjang atau long-term notes payable, pinjaman khusus di mana perusahaan membuat janji tanpa syarat untuk membayar kembali pokok ditambah bunga kepada pemberi pinjaman dan memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Hal yang ketiga ada kewajiban pensiun atau pension obligation, beban atau kewajiban masa depan yang terkait dengan program pensiun. Obligasi. Obligasi adalah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat pernyataan utang penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Ringkasnya, penerbit obligasi adalah pihak yang berutang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Berikut ini adalah jenis-jenis obligasi. Ada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi retail. Akuntansi penerbitan obligasi. Obligasi dapat diterbitkan sebesar nilai nominal, di bawah nilai nominal diskonto, atau di atas nilai nominal premium. Harga obligasi baik untuk penerbitan baru maupun obligasi yang sudah beredar dinyatakan sebagai persentase nilai nominal obligasi. Nilai nominal tersebut biasanya sebesar 1 euro. Dengan demikian, sebuah obligasinya bernilai 1 euro dengan nilai tertera 97, berarti harga jual obligasi tersebut 97% dari nilai nominal, atau 970 euro.
Diskonto atau premium obligasi. Bila obligasi dijual kurang dari nilai nominalnya, selisih antara nilai nominal obligasi dan harga jualnya disebut diskonto atau diskon. Bila obligasi dijual lebih dari nilai nominalnya, selisih antara nilai nominal dan harga jualnya disebut premium. Penyajian dan analisis laporan. Berikut ini merupakan penyajian laporan posisi keuangan dalam liabilitas tidak lancar. Selanjutnya itu analisis. Rasio utang terhadap total aset mengukur presentasi total aset yang diberikan oleh kreditur. Sedangkan rasio kemampuan membayar bunga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo.